Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita terus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana hingga sampai saat ini kita boleh terus bersuka cita datang kepadanya untuk beribadah. Mari sama-sama kita bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian baginya. Kita katakan, suaramu ku dengar. Suara
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih diizinkan hidup dan bernapas sehingga kami boleh ada di dalam ibadah ini. Oleh itu sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu atas setiap dosa, kesalahan yang kami buat, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami sebagai ciptaan yang terbatas, yang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa kesalahan yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Terlebih kepadamu kami mohon, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami orang-orang binasa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami, menyempurnakan akan setiap permohonan kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita naikkan pujian baginya, kita katakan Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, kurbankan dirinya dan selamatkanku.
segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kurbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 17 ayat 10 sampai dengan 15. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedang-Mu dari orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 11 sampai dengan 12. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus dapat membukakan pikiran hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Engkau sendiri ya Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan apa yang Engkau firmankan, isi hati dari Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan dapat mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi firman Tuhan telah dibacakan oleh petugas dari Kejadian pasal 18 ayat 11 sampai 12. Dan tema khotbah pada hari ini saya beri judul Percaya Meski Tidak Melihat. Percaya meski tidak melihat. Lebih baik saya akan bacakan lagi untuk sebagai penegasan dari Kejadian pasal 18 ayat 11 sampai 12 tadi. Ini adalah sebuah firman yang perlu kita perhatikan, tapi kita melaksanakannya dengan yang bertolak belakang dari apa yang ada di dalam bunyi dari ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini tentunya bersifat negatif, maka kita lakukan dengan yang positifnya, yaitu firman Tuhan berkata demikian. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Nah ini kalimat negatifnya meskipun tidak mengandung kata tidak ya. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku atau suamiku sudah tua?" Ya, sudah menjadi rahasia umum jika manusia lebih mempercayai bukti terlebih dahulu atau melihat kenyataan yang dapat dilihat dengan mata jasmaninya untuk menguatkan keyakinannya. Sejak masa René Descartes mengungkapkan diktumnya, mengungkapkan pendapatnya yang mengatakan demikian, yaitu cogito ergo sum. Arti dari bahasa Latin dari pernyataan ini, cogito ergo sum, itu adalah di mana aku berpikir, di situ aku ada. Nah, maksud dari di mana aku berpikir, di situ aku ada, itu seperti firman Tuhan yang ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu orang percaya, mempercayai sesuatu
kalau sudah ada bukti terlebih dahulu. Kalau sudah ada pengalaman, kalau sudah ada kenyataan yang logis, yang bisa dipikirkan. Tak ubahnya seperti Thomas yang diberitahu oleh teman-temannya. Tentunya teman-temannya panggil si Thomas dulu. Mas, sini mas. Mas, gitu ya. Mas itu mas Thomas, gitu ya. Mas, sini mas. Gitu ya. Nah, kenapa? Gitu. Ini kami memiliki berita yang sangat bagus, sangat menggembirakan. Jadi si 10 teman-temannya ini, 10 rasul ini telah melihat Tuhan Yesus sendiri, telah melihat Tuhan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. 10 orang ini telah menyaksikan. Dan 10 orang ini memberitahu, menyaksikan kesaksian yang nyata yang mereka alami kepada Thomas. Tapi Thomas ini pengikut René Descartes. Meskipun René Descartes baru abad ke-18, Thomas sudah abad ke-1 gitu ya. Tapi dia pengikut René Descartes tadi itu, ya ini guyon aja. Yaitu dia berkata, cogito ergo sum. Di mana aku berpikir, di mana aku bisa berpikir, di situ aku ada. Artinya adalah ketika sesuatu itu adalah nonsens, ketika sesuatu itu adalah mustahil, tidak sesuai dengan pikiran, maka aku tidak akan pernah mempercayainya. Dan Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ini ke luka-lukanya Tuhan Yesus, baik di tangan maupun di lambungnya, aku tidak mau percaya. Kalian semua itu, hei teman-temanku 10 orang ini, kalian mengigau semua. Apa yang terjadi? Ketika hari berikutnya itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Mas, sini mas. Cucukkan jarimu di tanganku, di bekas luka di lambungku, di perutku. Silahkan. Dari situlah Thomas berlutut menyembah. Dan dia berkata, Engkau adalah Tuhan yang harus aku sembah. Disitulah baru dia percaya. Sehingga ada pepatah, dasar Thomas. Ya, dasar Thomas itu artinya apa? Oh, dasar kamu yang enggak mudah percaya sebelum melihat. Seperti halnya Abraham dan apalagi Sarah. Yang mereka baru bisa percaya kalau sudah ada buktinya. Mereka tidak mudah percaya ketika hal yang mereka dengar dan Tuhan berjanji, meskipun Tuhan sendiri berjanji, tapi itu adalah hal yang menurut pemikiran mereka itu mustahil, mereka tidak percaya. Dan bahkan Sarah menertawakan, tertawa sinis terhadap janji dari Tuhan itu. Abraham
yang disebut bapa orang percaya pada awalnya juga merasa sulit untuk mempercayai apa yang Tuhan janjikan juga kepadanya. Tuhan berfirman kepada Abraham, yang tentunya Abraham juga berkata kepada Sarah, menyampaikannya kepada Sarah, sesungguhnya aku Tuhan akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat yang ke-10 dari pasal yang sama. Ketika Abraham dan Sarah mendengarkan firman Tuhan, Sarah yang tadi, ayat yang kita baca tadi, sempat menanggapinya dengan dingin dan bahkan Sarah sempat tertawa. Tanda keraguan dan kebimbangan hati dari Sarah. Sebab ditinjau dari segi fisik dan faktor usia, mustahil bagi Sarah untuk bisa melihat keturunan. Sudah menopause, apalagi sudah puluhan tahun, 70 berapa begitu. Abraham sudah 80-an. Mustahil. Tak ubahnya seperti kesaksian 10 teman-teman Thomas ini. Rasul-rasul yang berkata, aku telah melihat Tuhan. Itu mustahil. Thomas mengatakan demikian. Tetapi Tuhan itu bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Tuhan bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itu tertulis di dalam Bilangan 23 ayat 19. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Cepat atau lambat, apa yang Tuhan telah janjikan pasti digenapinya. Tertulis, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan kita pada hari ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sesulit apapun keadaan yang sedang kita alami, sesulit apapun sehingga dalam hati kecil kita berkata, enggak mungkin, mustahil saya sembuh dari penyakit saya. Saya sudah stadium 4 atau stadium akhir dari penyakit kanker saya. Mustahil perkara yang saya hadapi di pengadilan karena lawan saya itu punya uang yang sangat banyak. Saya sebagai orang yang miskin, yang tidak bisa apa-apa, yang mencari keadilan tapi sulit. Oh, lawan saya ini yang menjebloskan saya dalam perkara-perkara ini, dia bisa membayar pengacara-pengacara kondang. Saya nggak bisa. Mustahil perkara yang saya hadapi ini, mustahil untuk saya memperoleh keadilan itu. Meskipun sesulit apapun yang kita alami, mustahil saya dapat naik kelas. Mustahil, 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 dan mustahil yang banyak sekali itu yang sedang kita alami
Meskipun itu dalam hati kecil kita mengatakan mustahil itu. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Itu ada di Ibrani pasal 11 ayat 6a. Jangan sekali-kali kita dikalahkan oleh situasi atau keadaan yang ada itu yang membuat iman kita terpuruk. Seperti halnya Abraham dan bahkan Sarah. Mustahil saya ini bisa memperoleh keturunan. Meskipun Tuhan yang berjanji kepada suamiku, mustahil itu terjadi. Itu adalah perkara yang besar yang menutupi mata iman kita. Maka jangan sekali-kali kita dikalahkan oleh situasi atau keadaan yang ada itu. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati situasi-situasi sulit yang sepertinya dalam hati kecil kita tidak melihat bahwa ada jalan. Karena Tuhan mengizinkan itu, Dia ingin melatih otot-otot iman kita. Dia ingin melatih ketajaman mata iman kita. Dia mengajar kita untuk bergantung penuh kepadanya. Jadi dua hal yang dapat kita pelajari pada hari ini, yaitu meskipun yang pertama ya, meskipun situasinya seperti mustahil kita mendapatkan jalan keluar, tapi kita harus punya iman. Dan yang kedua, ketika kita memiliki iman, maka kita harus bergantung penuh kepadanya. Orang Jawa ngomong pasrah bongkoan. Dan pasrah, benar-benar pasrah. Ketika kita memiliki dua hal ini. Yang ketiga berarti tambahan satu. Yaitu kita akan melihat indah pada waktunya. Sarah dan Abraham. Mereka melihat indah pada waktunya. Mereka melihat baby yang ada yang kemudian dinamai Ishak. Dan dari baby Ishak ini lahir Yakub. Dari Yakub yang namanya Israel akan muncul 12 suku Israel. Dan Abraham dari situ benar-benar sudah dok gitu ya. Sudah sah bahwa dia adalah bapa orang beriman. Berimanlah kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Masalah yang besar seperti apapun, yang meskipun kita mengatakan bahwa itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat keindahan dari Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar tentang pengalaman negatif yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah yang pada awalnya meragukan akan Tuhan. Padahal Engkau telah berjanji kepada mereka bahwa benar-benar Engkau akan memberi anak kandung, bukan anak dari budak,
anak kandung yang akan dilahirkan oleh Sarah. Tetapi oleh karena permasalahan yang sangat pelik, yang sangat berat, dan sesuai dengan akal manusia itu adalah hal yang mustahil karena mereka sudah tua, Sarah telah mati haid. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mereka tepat pada waktunya mendapatkan anak itu sesuai dengan janji Tuhan yang ya dan amin itu. Dari situ kami dapat memetik pelajaran ya Tuhan yang akan kami pegang terus-menerus di dalam kehidupan kami. Meskipun halangan, rintangan, cobaan yang ada di dalam kehidupan kami, sakit, penyakit apapun, meskipun itu hal yang mustahil untuk sembuh, meskipun itu adalah hal yang mustahil untuk kami mendapatkan jalan keluar, biarlah kami tetap beriman kepada Engkau, menyerahkan, bergantung sepenuhnya hidup kami kepada Engkau. Maka di balik iman dan penyerahan itu, kami akan melihat keindahan kehidupan itu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami kepercayaan, iman, meskipun kami tidak melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti sidi baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna untuk menebus segala dosa kita.
Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, undangan ini bagi kami anak-anak-Mu, untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Karena Engkaulah yang melayakkan kami, karena tanpa Dikau kami tidak pantas untuk hadir di dalam perjamuan ini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan semua dosa kejahatan kami. Hapuskan semuanya dengan cinta kasih-Mu, agar kami layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang telah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diundang bersama untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing. Suatu pertanda bahwa kami tidak akan pernah dipisahkan lagi dengan Kristus. Segala tantangan, rintangan apapun tidak akan mampu memisahkan kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh itu kami berdoa ya Bapa, tolong kami, pimpin kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala beban hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan transformasi, pemulihan bagi setiap kami yang berseru dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu diseberangkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami,
Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa beribadah kepadamu. Semua karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Dan kiranya semua pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diuraikan, diberitakan, dikabarkan oleh abdi-Mu Pastor Agus Santoso pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh pedoman terang bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu atas anak-Mu Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang juga buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota gereja yang sudah diberkati oleh firman-Mu ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka senantiasa menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing. Dan terus menjadi garam dan terang dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, kami mohon ampuni kami, kasihani kami, kalau kami selalu senantiasa mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga tidak melakukannya dengan benar di dalam keseharian kami. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anggota gereja. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan kebutuhan hidup mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan menjadi penyedia yang ulung bagi setiap mereka yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau maha hadir, maha tahu, maha kuasa untuk melawat mereka dan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga rumah tangga yang ada. Dalam relasi keluarga ini Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak. Biarlah Engkau sendiri hadir untuk memberikan damai sejahtera, shalom Tuhan bagi mereka. Agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur pada hari ini ya Bapak. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini. Untuk kami dapat mengikutinya. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan akan kami anak-anak-Mu. Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja juga Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh satu hati untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Dan tidak mencari reputasi pribadi, memiliki motivasi pribadi. Tetapi motivasi kami hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Muria juga Tuhan berkati yayasan yang terus mensupport kami di dalam setiap pelayanan yang ada, baik di kesehatan, pendidikan, pelayanan, sosial dan sebagainya. Tuhan berkati mereka. Apapun yang telah mereka kurbankan bagi kami, Tuhan Engkau balas kepada mereka berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai tekanan yang ada terjadi saat ini, baik itu ekonomi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Pendidikan, kesehatan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Terutama di tengah wabah pandemi ini, yang merusak segala sesuatunya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap peduli dan mengasihi kami. Biarlah semua yang terjadi di negeri ini menolong kami untuk makin berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak mengandalkan kemampuan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati supaya dapat memimpin bangsa yang besar ini di dalam cinta kasih Tuhan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat negeri ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan juga proteksi bangsa kami dari
orang-orang jahat dari luar negeri maupun dari dalam negeri, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih. Tuhan berurusan dengan mereka dan memberikan kemenangan dalam bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini terus eksis oleh karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Dalam hitungan yang ketiga, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search my steamer within, through the red things up here, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about
about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.